Baik, jadi, teman-teman terima kasih banyak nih sebelumnya kepada teman Tumbuh Bengkulu yang sudah, mengajak saya gitu di siang hari ini untuk sharing bareng dan juga selamat, Happy Milad ya untuk, teman Tumbuh Bengkulu. Semoga semakin menginspirasi, semoga semakin bermanfaat untuk banyak muslimah lainnya. Ini keren banget nih, semoga juga jadi inisiasi untuk daerah-daerah yang lainnya. Kebetulan nih tema saat ini yang akan kita bawa adalah tentang menjadi muslimah produktif sebelum dan setelah menikah. Nah, jadi sebelum menyampaikan materinya, saya di sini mau disclaimer dulu nih. Jadi di sini, saya bukan berarti yang paling produktif atau apa ya bahasa anak sekarang, si paling produktif mikirnya, si paling apa gitu. Jadi bukan si paling-paling ya di sini teman-teman. Di sini, saya mau berbagi apa yang sudah pernah saya lalui, mungkin teman-teman bahkan bisa lebih nih dari yang saya alami atau dari pengalaman saya. Jadi nanti kita saling sharing aja. Jadi di sini saya bukan lebih hebat dari teman-teman, bukan lebih, mmm, pintar dari teman-teman, bukan, tapi kita di sini, mencoba untuk sharing bareng tentang, bagaimana sih, salah satu cara untuk menjadi produktif atau gimana sih langkah untuk menjadi produktif. Jadi spesial untuk teman tumbuh Bengkulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi, ini nih teman-teman, tadi udah dikenalin juga ya sama Nadia, terima kasih untuk, Mbak Nadia. Jadi singkatnya kalau dulu itu profil yang dulu ya, karena saya masih pakai CV yang lama. Kalau sekarang alhamdulillah sudah, menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga, dan usia saya kurang lebih 25 tahun teman-teman. Teman-teman di sini ada mungkin yang lebih usia dari saya gitu. Eee, kalau kesibukan saat ini ya jadi istri, kemudian jadi ibu rumah tangga yang banyak nyambinya, nyambi nulis, nyambi garap project nulis bareng, kadang ngadain kelas-kelas gitu, pengembangan diri dan kemuslimahan gitu. Saya juga punya moto selain yang disebutkan Mbak Nadia tadi, yaitu, "If Jannah is your dream, hold it to your dream." Jadi maksudnya kalau surga itu emang mimpi kita gitu, pegang erat-erat gitu agama kita. Bagaimana caranya? Ya banyak cara, salah satunya ya dengan melingkar bersama muslimah-muslimah di sini. Oke, sekarang mau tanya nih, menurut teman-teman, apakah sibuk itu sama dengan produktif? Gimana kira-kira? Sibuk sama nggak dengan produktif? Boleh ini ya, boleh open mic aja, kita kan nggak banyak loh di sini. Gimana? Masnya Beda nggak bisa. kayak beda kayaknya deh Kak. Oh, ini ada ya kolom chat ya? Ada yang jawab di chat? Beda. Oke. Kalau yang beda nih, kira-kira apa nih bedanya sibuk sama produktif? Belum tentu. Oke, boleh ada Mbak Firhani Anggraini, ada Aldia. Yang beda dulu, kalau yang beda menurut Mbak Aldia nih apa nih bedanya? Sebutin satu aja boleh. Hmm, kalau produktif itu udah pasti sibuk, tapi kalau sibuk belum tentu produktif, Kak. Oke, boleh boleh. Kalau Mbak Firhani, Firhani Anggriani. Mungkin tergantung dari kebermanfaatan dari sibuknya itu sih Mbak. Oke, boleh boleh. Baik, terima kasih ya atas partisipasi teman-teman. Oke, kita lihat ya kelanjutannya. Oke, jadi bisa nih, jadi ada sedikit perbedaan gitu antara sibuk dan produktif ini. Memang kadang banyak orang terkecoh gitu. Oh, saya udah produktif kok gitu. Oh, saya udah ini tuh segala macam gitu. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Apakah kita termasuk yang sibuk atau kita termasuk yang produktif? Kalau sibuk, dia itu punya banyak banget prioritas. Kalau orang produktif, dia tuh cuman punya sedikit prioritas gitu. Jadi yang namanya prioritas itu pasti nggak banyak, namanya juga prioritas gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau orang sibuk itu yang penting action. Jadi lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ngelihat teman lakuin ini, ikut. Dia teman lakuin ini, ikut. Dia teman kerjain ini, ikut gitu. Nah, kalau orang yang produktif, dia akan mikir dulu, ini kira-kira bermanfaat nggak ya buat aku? Ini kira-kira bakal ngaruh nggak ya ke impian-impian aku? Ini sesuai nggak ya dengan planning aku hari ini gitu. Jadi dia akan mikir dulu. Nah, kalau orang sibuk, dia sibuk kerja. Tapi kalau orang produktif, dia di sela-sela kerja, dia akan melakukan evaluasi. Misalnya, hari ini evaluasinya gimana? Oh, ibadah saya gimana ya hari ini? Atau kerjaan saya gimana ya hari ini? Orang produktif, dia akan melakukan evaluasi seperti itu. Kemudian kalau orang sibuk, dia banyak ngomongnya, tapi hasilnya tuh nggak kelihatan gitu. Nah, kalau orang produktif, dia nggak banyak ngomong, tapi hasilnya kelihatan, teman-teman. Nah, kalau orang sibuk,
dia multitasking, maksudnya itu dalam satu waktu banyak banget gitu. Kalau masih 2 atau 3 masih mending gitu. Ini dilakuin semuanya mau dikerjain gitu. Nah, kalau orang produktif, dia fokus dulu sampai tuntas ke satu kerjaan, baru pindah ke kerjaan yang lain gitu. Nah, kemudian juga orang sibuk itu biasanya ngerjainnya setengah-setengah, kalau orang produktif ngerjain sampai tuntas. Nah, jadi nanti setelah ikut ini bisa dievaluasi, saya termasuk sibuk atau produktif nih gitu. Oke, kita lanjut lagi. Lalu apa sih itu produktif gitu? Kita lihat ya. Oke, jadi produktif itu dia bersifat mampu menghasilkan atau mendatangkan hasil gitu. Ini secara teorinya gitu. Kemudian mampu menghasilkan terus-menerus. Kemudian juga tentang bagaimana dengan waktu dan usaha yang sedikit gitu, namun bisa mendapatkan hasil yang diinginkan atau tujuan kita itu tercapai gitu, sehingga punya waktu luang untuk hal-hal penting lainnya. Itu secara teori. Nah, kemudian kalau tadi ini gimana nih produktif ala saya kan berasal dari Padang ya, teman-teman, tapi sekarang domisilinya di Bandung. Jadi saya biasa manggil diri saya sendiri Uni gitu. Jadi saya bikin aja produktif ala Uni. Jadi produktif itu gimana waktu kita, energi kita, dan potensi yang kita miliki itu menghasilkan suatu nilai kebermanfaatan. Dan kita bisa memaksimalkan peran di situ. Nah ini kira-kira waktu kita udah menghasilkan nilai kebermanfaatan belum gitu? Kalau belum berarti, oh berarti saya kurang produktif nih gitu. Atau misalnya energi kita, misal jadi panitia atau apa gitu. Nah itu kan kita menyumbangkan energi. Wah ini udah menghasilkan nilai kebermanfaatan atau belum gitu. Nah itu bisa juga kita evaluasi gitu. Kemudian tentang memaksimalkan peran ini maksudnya gimana? Kalau saat ini teman-teman itu sebagai mahasiswa, maka perannya apa? Ya belajar sebagai mahasiswa. Kalau saat ini peran teman-teman itu sebagai istri gitu, ya berarti harus maksimalkan peran itu sebagai istri, bukan membandingkan dengan mereka yang masih jomblo misalnya, atau membandingkan dengan mereka yang udah puluhan tahun menikah gitu. Jadi peran kita saat ini kita maksimalkan, maka itu yang produktif gitu. Jadi produktif itu bukan paling banyak menghasilkan karya, paling banyak paling pintar dan sebagainya, bukan. Tapi bagaimana kita itu memaksimalkan peran saat ini. Apakah sekarang kita sebagai anak, sebagai istri, atau sebagai ibu. Nah, jadi teman-teman, itu yang perlu dicamkan. Sehingga kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, kok dia produktif banget itu. Padahal kita tanpa sadar pun kita bisa produktif dengan memaksimalkan peran kita. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian bagaimana sih caranya agar produktif gitu. Oke. Jadi di sini Uni akan bagi 7 tips ya teman-teman. 7 tips agar jadi muslimah yang produktif sebelum dan setelah menikah. Jadi ini berlaku juga untuk yang belum menikah bisa menerapkan, untuk yang sudah menikah juga bisa diterapkan gitu. Karena yang akan Uni bagikan ini itu Uni cobakan pada saat Uni masih belum menikah dulunya. Terus ternyata setelah menikah hal ini bermanfaat gitu. Tinggal melanjutin hal-hal yang sudah pernah dilakukan. Oke. Yang pertama, nah sebagai muslimah, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yang pertama kita harus memiliki tujuan hidup atau goals gitu. Jadi tujuan hidup kita yang utama apa? Kuncinya itu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Di mana bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi kalau hari ini teman-teman itu bingung, saya kayak nggak punya tujuan hidup, saya nggak punya arah gitu. Teman-teman kembali lagi ke ayat ini, karena ini kunci dari kehidupan. Bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Ibadah itu apa? Banyak sekali. Teman-teman sekarang itu jadi mahasiswa misalnya, belajar di kampus, itu belajar itu ibadah. Kemudian teman-teman misalnya sudah menikah, teman-teman mengabdikan diri atau melayani suami, itu ibadah gitu. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, tidak. Tapi banyak hal yang termasuk ibadah. Oke, ini yang pertama poinnya. Kemudian kita yang kedua. Gimana caranya agar kita produktif? Itu kita harus punya rencana hidup gitu. Misalnya 1 tahun ke depan saya mau ngapain? Kalau saat ini misalnya semester 6 gitu. Berarti 1 tahun ke depan teman-teman udah semester 8 atau semester akhir misalnya. Berarti 1 tahun ke depan saya wisuda gitu. Kemudian 3 tahun ke depan saya mau jadi apa? 5 tahun saya mau jadi apa? 10 tahun ke depan saya mau jadi apa? Nah, ketika teman-teman tahu rencana hidup, maka teman-teman akan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu. Nggak ada waktu untuk buang-buang
untuk hal yang nggak perlu gitu. Kemudian yang ketiga, kunci dari produktif itu adalah teman-teman belajar manajemen waktu. Ini mau nggak mau, apapun peran teman-teman nanti, baik itu sebelum menikah maupun setelah menikah, manajemen waktu ini paling penting. Ini mana kunci utamanya, yaitu Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lainnya. Nah, makanya tadi kita perlu punya rencana. 1 tahun, 3 tahun. Karena kalau misalnya rencananya udah selesai, apakah hidup kita selesai? Enggak, masih ada lagi yang harus kita kerjakan gitu. Nah, untuk manajemen waktu ini bisa teman-teman mulai dengan mengatur waktu 24 jam yang Allah beri. Jadi mulai dari mengatur hari, kemudian minggu, bulan, tahun. Jadi dia secara nggak langsung tadi kan kita bikinnya per tahun ya. Jadi mulai itu dari hal yang kecil, dari hari dulu, kemudian minggu dulu, kemudian bulan dulu, maka dia akan mengikuti. Nah, teman-teman bisa mikir, mau ngapain aja seharian ini, kemudian ada berapa skala prioritas hari ini gitu. Nah, skala prioritas itu apa sih gitu? Oke, kita masuk ke poin yang keempat gitu, bahwa kenali dan miliki skala prioritas. Skala prioritas itu apa sih gitu? Nah, jadi skala prioritas itu teman-teman itu suatu ukuran gitu. Mana sih yang paling penting dan kebutuhannya itu yang bersifat mendesak yang perlu untuk kita kerjakan dan dia nggak bisa ditunda-tunda gitu. Nah, skala prioritas ini teman-teman yang akan jadi poin pembeda antara sebelum dan setelah menikah. Maksudnya gimana? Misal nih teman-teman sekarang jomblo, bahasa kerennya singgelilah lah gitu ya. Memang saya singgelilah gitu. Prioritas antara single dengan prioritas setelah menikah itu akan berbeda. Contohnya kalau saat ini teman-teman masih kuliah gitu, prioritasnya adalah kuliah gitu dari pagi sampai siang saya kuliah. Kalau teman-teman sekarang udah menikah, prioritasnya ya kerjaan rumah dulu gitu. Pagi-pagi udah kerjaan rumah, setelah itu baru melakukan hal-hal yang lainnya. Kalau nanti udah punya anak juga prioritasnya anak, suami dulu. Nah, itu perbedaannya. Jadi teman-teman harus kenali apa sih prioritas kita saat ini gitu. Nah, jadi skala prioritas ini nanti akan menjadi pembeda gimana kita tetap produktif ketika sebelum dan setelah menikah gitu. Nah ini kalau nih di kuadran yang satu ini, kalau dia penting dan mendesak, maka harus dikerjakan saat ini. Nah contohnya kayak acara kita hari ini, menurut teman-teman mungkin ini suatu acara yang penting, kemudian juga waktu udah mendesak, otomatis teman-teman akan ikut ini dulu dibandingkan dengan nonton di TikTok atau YouTube gitu. Halo Kak Dini. Oke, sepertinya sinyal ya teman-teman, mohon bersabar. Karena kita via online, jadi itu tadi kendalanya. Oke, Oke sudah bergabung lagi Kak Dini? Oke, mohon maaf, tadi saya keluar ini ya, keluar dari Zoom ya teman-teman. Iya, tadi sepertinya terlambat keluar Kak. Oke, sebentar ya. Ini masih tampil nggak ya ini? Slide-nya belum tampil lagi Kak. Oke, saya share ulang ya. Bentar. Oke. Oke teman-teman, sambil menunggu Kak Dini, dipersilakan nanti. Nah, jadi teman-teman ya. kayak gitu ya, kuliah dulu misalnya, kemudian kalau punya anak adalah anak nanti gitu, suami dan anak. Jadi Oke. Sepertinya masih terkendala sinyal ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa.
Semoga Kak Didi bisa segera bergabung lagi di tengah-tengah kita. Oke, saya ingatkan kepada teman-teman boleh bertanya secara langsung maupun via chat kalau misalkan teman-teman tidak berkenan untuk open mic. Terus nanti ada reward ya dari panitia untuk pertanyaan terbaik. Dan jangan lupa teman-teman bisa ikutin, bagi teman-teman yang ikut kajian tadi malam, teman-teman bisa ikut challenge di buat tribun ucapan Milad TTB itu di Instagramnya tag teman tumbuh Bengkulu gitu ya teman-teman. Oke, sembari kita menunggu Kak Dini bergabung, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung disiapkan nih kira-kira apa yang sekiranya mau saya pertanyakan kayak gitu ya terkait tema kita pada siang hari ini. Oke, untuk teman-teman yang lain juga boleh lihat chat atau komen. Di chat ada ini ya, daftar absen ya. Mungkin bisa di absen dulu teman-teman yang belum absen atau baru bergabung silahkan di absen. Oke. Ya, diingatkan lagi kepada peserta, boleh mengisi link presensinya ya teman-teman. Ya mungkin untuk kajian siang ini pesertanya tidak cukup banyak ya, tapi semoga tidak melunturkan semangat kita untuk terus menimbah ilmu di majelis ini. Mungkin untuk teman-teman juga yang tadinya tadi malam belum sempat bergabung di kajian umum, nanti dari panitia akan membagikan link YouTube yang bisa ditonton untuk kajian tadi malam. Ditunggu aja. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di Sahabat TTB, segera hubungin panitia, karena di sana teman-teman bisa dapatkan info-info kajian atau kegiatan positif dari teman tumbuh Bengkulu. Dan bagi teman yang belum follow Instagram kita, langsung saja follow Instagram kita di teman bertumbuh Bengkulu. Betul nggak sih Kak? Kamu jadi lupa ya? Oke. Bagaimana kan ini? Oh sudah, saya ini tadi pakai wifi, jadi saya pindahin ke tethering HP aja. Masya Allah. Saya kayaknya lagi ada gangguan, mohon maaf ya teman-teman. Saya share lagi ya. Iya, silakan. Oke. Itu tentang prioritas kita udah ya. Udah. Tentang skala prioritas. Jadi kita masuk ke poin yang nomor 5. Ini, yaitu jangan nunda-nunda, cukup 1 jam saja. Maksudnya gimana gitu. Jadi teman-teman mulai dari saat single gitu, biasakan punya waktu khusus untuk berkembang gitu. Punya waktu khusus untuk menambah pengetahuan, minimal 1 jam sehari gitu. Entah itu pagi, entah itu sore, entah itu malam gitu. Pokoknya kapan kira-kira teman-teman ada waktu, luangkan 1 jam, dan itu tanpa gangguan sosmed misalnya. Tapi kalau misalkan emang membutuhkan sosmed, ya boleh gitu. Misalnya menyimak kajian di YouTube, kemudian juga bisa sambil memasak gitu. Jadi ini skill baru yang saya miliki rasanya gitu. Kadang ya sebagai ibu rumah tangga tuh kan banyak ya, kayak kalau nanti teman-teman udah ngerasain menikah gitu, teman-teman tuh mungkin akan relate dengan yang saya sampaikan, bahwa itu tuh kerjaan kayak dari pagi 24 jam sampai malam itu nggak ada habisnya gitu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman akan ngerasain itu, tapi kalau masih saat sendiri itu mungkin kayak ya tugas ini kok nggak ada habisnya gitu. Nah jadi teman-teman jangan sibuk atau fokus di situ saja gitu, teman-teman bisa yang namanya itu nyambi gitu. Dan nyambinya ini bukan untuk suatu kegiatan yang memang nggak bisa disambi ya. Yang bisa disambi contohnya kayak memasak sambil dengerin YouTube misalnya, atau memasak sambil mencuci pakai mesin gitu, itu bisa teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman untuk mengatur itu, atau ikut seminar Instagram, apakah membaca buku. Jadi alokasikan aja waktunya itu untuk hal yang bermanfaat, tapi jangan ditunda-tunda gitu.
Oke, kita masuk ke poin nomor 6. Oh iya, saya mau sebelum poin nomor 6 saya mau ceritain dulu tentang sahabiah gimana sih cara mereka itu manajemen waktunya gitu. Contohnya Bunda Khadijah ya, beliau itu seorang pebisnis besar, di mana yang area dagangan itu hingga ke Syam atau sepertiga dari kota Mekah gitu. Kalau misalnya dibagi tiga, dia sepertiganya gitu. Beliau ini, beliau itu juga wanita mulia, ya tahu ya, istri pertama Rasulullah, cerdas, pintar, berwibawa. Kalau termasuk golongan yang bangsawan lah gitu, wanita terhormat gitu. Nah, jadi bagaimana beliau itu teman-teman Bunda Khadijah ini dia nggak ketika Rasulullah berada di rumah atau ketika beliau melayani Rasulullah itu beliau nggak pakai pembantu gitu. Jadi Bunda Khadijah ini nggak pakai pembantu. Pernah ada suatu cerita kan kalau Rasulullah itu pergi kan ditinggal tuh. Nah, kadang kan Bunda Khadijah ini ngajak orang lain untuk bantu-bantu. Nah, ketika Rasulullah datang, semua pembantunya disuruh pulang. Itu disuruh pulang agar Khadijah lah yang melayani beliau gitu. Nah, kemudian Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini dia terkenal sebagai seorang edukator atau pendidik. Jadi kalau teman-teman pendidik itu berarti ini relate nih sama dengan Bunda Aisyah, di mana beliau adalah salah satu perempuan gitu yang meriwayatkan hadis hingga 2.210 hadis dan beliau termasuk istri Rasulullah yang berumur panjang gitu. Mungkin itu salah satu cara Allah dikasih beliau umur yang panjang, otaknya yang cerdas gitu. Kenapa beliau bisa cerdas, teman-teman? Karena beliau itu lahir dari keluarga yang memegang nilai keislaman. Aisyah binti Abu Bakar. Nah, Abu Bakar adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Jadi ketika Aisyah itu lahir, dia Abu Bakar dan istrinya itu sudah memeluk agama Islam. Jadi ini cerminan juga untuk kita sebagai muslimah kalau ingin melahirkan anak yang cerdas, anak yang juga paham agama, maka itu diri kita dulu yang harus kita didik gitu. Ada lagi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga seorang tabib atau advokat gitu, di mana juga istri Rasulullah yang sering gitu diajak Rasulullah untuk mendampingi berperang gitu karena kemampuan negosiasinya yang tinggi gitu, termasuk mendampingi beliau dalam peristiwa Fatu Makkah gitu. Jadi beliau ini emang dalam menegosiasi, dalam menyampaikan sesuatu itu beliau bahasanya bagus sekali sehingga orang bisa mengikuti apa yang beliau inginkan gitu. Kemudian ada lagi Asma binti Abu Bakar. Nah, ini cerminan dia merupakan seorang istri. Seorang istri. Jadi Asma ini dia bukan istri Rasulullah ya teman-teman, tapi salah satu sosok sahabiah yang dimana dia bersaudara dengan Aisyah, tapi beda ibu gitu, tapi masih satu ayah, sama-sama anak Abu Bakar. Jadi dia dikenal dengan zatun nitaqaini atau wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Mungkin teman-teman pernah mendengar ceritanya di saat beliau masih hamil besar gitu, beliau mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya yang saat itu sedang mau berhijrah gitu. Jadi beliau karena tidak ada pengikat, beliau ambillah kalau dulu itu kayak selendang gitu yang mengikat di pinggangnya, beliau bagi dua, satunya untuk bawa bekal, satunya untuk bawa air gitu. Pada saat itu beliau sedang hamil gitu. Sehingga dikenal dengan beliau yang luar biasa. Beliau memiliki 8 orang anak, teman-teman. Di samping itu, beliau masih tetap belajar dan meriwayatkan hadis. Jadi meriwayatkan hadis ini maksudnya beliau mengajarkan kepada yang lain gitu. Jadi kebayang nggak sih sibuknya 8 orang anak sebagai istri dan beliau juga membantu suaminya dalam mencari nafkah. Jadi beliau pernah juga membawa biji kurma gitu dari ketika di Madinah, beliau membawa biji kurma itu sangat jauh sekali gitu, berjalan sekitar 3 km. Bayangkan kita aja sekarang kayak depan gang maunya pakai motor gitu. Jadi teman-teman perjuangannya kalau kita melihat bagaimana role model muslimah itu kita belum apa-apa rasanya gitu. Jadi teman-teman pesan saya di sini juga gitu teman-teman, kalau ingin mencari role model jangan cari selebgram, jangan cari artis-artis atau jangan cari siapa yang viral gitu. Tapi kembalilah kepada siapa sih role model kita sebagai muslimah, yaitu adalah para istri Nabi, anak Nabi dan sosok-sosok sahabiah gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya Ummu Hisyam binti Haritsah. Jadi ini anaknya Haritsah ya, teman-teman. Beliau itu sosok pembelajar gitu. Beliau merupakan sahabiah yang taat dan patuh kepada Rasulullah. Beliau bertemu langsung dengan Rasulullah, perempuan cerdas, perempuan yang antusias sekali menuntut ilmu dari Rasulullah. Jadi beliau suka bertanya, suka berdiskusi dengan Rasulullah gitu. Dan dia juga merupakan seorang hafizah dan
ahli hadis gitu. Ini hanya beberapa ya, sepotong cerita. Sahabiah itu masih banyak banget. Nanti silakan teman-teman cari tahu atau bisa baca bukunya gitu. Atau cari di YouTube juga bisa gitu. Tapi saya sarankan bacanya dari buku dulu, baru tambahkan nanti dari YouTube gitu. Oke, kita lanjut lagi. Poin yang keenam, itu agar kita menjadi muslimah yang produktif, kita perlu untuk mengupgrade ilmu dan skill secara berkala. Misalnya nih, ada 3 bagiannya nih, ilmu yang bermanfaat, itu ilmu agama maupun itu ilmu umum, kemudian soft skill, itu mencakup komunikasi, public speaking, penyelesaian masalah, leadership, manajemen waktu, itu termasuk soft skill gitu, kolaborasi dan lain-lain. Udah hard skill, menulis, memasak, berdagang, desain, dan hal-hal yang lainnya gitu. Nah, gimana sih caranya upgrade ilmu secara berkala ini? Misalkan sekarang kan udah akhir bulan nih, bulan September. Bulan Oktober itu teman-teman pikirkan, skill apa ya yang pengen aku pelajari gitu, atau ilmu apa ya yang pengen aku pelajari, apakah itu misalnya kita belum menikah nih, apakah itu ilmu pranikah gitu, atau misalkan teman-teman udah menikah, apakah bulan depan saya ingin pelajari ilmu parenting gitu, atau bulan depan saya ingin belajar menulis, atau belajar memasak, atau belajar berdagang, atau desain. Jadi teman-teman alokasikan gitu waktunya itu secara berkala. Jadi jangan semuanya mau dipelajari gitu, jangan semuanya dipelajari dalam satu waktu, karena belajar itu butuh proses teman-teman. Jadi alokasikan itu secara berkala. Apa yang teman-teman pengen upgrade atau apa teman-teman pengen pelajari, itu jadwalkan. Misalnya bulan ini belajar ini, bulan depan belajar itu. Dan misalnya per minggu juga bisa. Misalnya minggu ini ikut kelas memasak, misalnya minggu ini ikut kelas menulis gitu. Jadi teman-teman bisa alokasikan itu, entah itu per minggu atau per bulan. Yang penting upgrade secara berkala. Ini salah satu cara untuk mengisi waktu agar bermanfaat gitu. Dan juga akan berguna tentunya baik teman-teman posisinya sebelum menikah maupun setelah menikah. Oke, kita lanjut lagi. Poin yang terakhir, ini teman-teman, jangan sendirian gitu. Jadi temukan teman berjuang atau circle positif gitu. Karena apa gitu? Karena seorang teman tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekat kalian atau teman dekatnya gitu. Jadi jangan sendirian. Temui guru atau mentor, segera temukan teman atau lingkungan positif yang makin mendekatkan kita pada Allah. Jadi coba dipikir nih, kira-kira circle atau teman kita saat ini mendekatkan kita pada Allah enggak ya gitu. Kalau enggak, maka segera perluas area pertemanan gitu. Nanti itu tadi kita butuh untuk mencari circle yang baru gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita hanya nggak enakan terus berada di situ-situ aja gitu. Jadi perlu untuk circle yang positif. Nah ini teman bertumbuh bengkulu ini sangat luar biasa sekali gitu. Beliau menyediakan wadah sebagai circle yang positif. Jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh teman-teman Bengkulu gitu. Karena sekarang itu udah luas banget, kita nggak harus bertemu, tapi online pun bisa untuk membentuk circle yang positif gitu. Karena ya dengan maraknya zaman saat ini, maraknya godaan-godaan dari berbagai public figure gitu, maka kita butuh untuk teman yang saling mengingatkan gitu, agar kita tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, agar kita dapat mengikatkan diri pada Allah gitu teman-teman. Oke, itu 7 poin. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa bir salihah gitu. Sadarilah jika kita tidak menggunakan waktu kita untuk kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Jadi cuma 2. Kalau teman-teman nggak memanfaatkan waktunya untuk kebaikan dan kebermanfaatan, maka teman-teman akan disibukkan dengan kemaksiatan, entah itu melihat sesuatu hal yang tidak perlu untuk dilihat, atau membicarakan suatu hal yang tidak perlu dibicarakan, atau melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan gitu. Lihat saja gitu kalau teman-teman emang bingung gitu, oh ini saya kayaknya udah gibah nih misalnya nih, kalau perempuan tuh kan katanya banyak ya yang keluar, jadi secara nggak sadar bisa gibah kalau terus-terusan ngomong untuk hal yang nggak bermanfaat gitu. Oke, nah jadi produktif itu sebenarnya gimana? Ini ditegaskan lagi bahwa dir salihah, produktif itu bukan tentang siapa yang paling sibuk harinya, bukan tentang siapa yang paling banyak amanahnya, tapi tentang bagaimana melaksanakan kewajiban dan memaksimalkan peran yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi teman-teman, produktif itu bukan siapa yang paling sibuk harinya, bukan siapa yang paling banyak amanahnya, bukan tentang
siapa yang paling banyak karyanya gitu, tapi gimana tentang bagaimana melaksanakan kewajiban dan memaksimalkan peran. Ya, kewajiban kita sebagai muslimah, kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai istri. Nah, bagaimana kita melaksanakan kewajiban itu? Kalau kita udah melaksanakan dengan baik, itu artinya kita udah produktif gitu. Itu dengan cara memaksimalkan peran. Berarti kita itu udah produktif gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung mencari makna produktif itu dengan yang didefinisikan oleh kebanyakan orang. Tapi sederhananya produktif itu adalah melaksanakan kewajiban dan memaksimalkan peran gitu yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Oke, kita sepakat ya teman-teman, kalau produktif itu bukan hal yang sangat luas banget, tapi sederhana banget ternyata. Produktif itu kita melaksanakan kewajiban, memaksimalkan peran. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban dan memaksimalkan peran, maka semua hal baik akan mengikuti. Semua hal-hal yang baik itu akan sampai gitu pada tujuannya. Oke. Nah, ini teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ingatlah ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau merugi di dalam keduanya. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Jadi ada orang yang diberi Allah waktu luang, tapi ternyata dia nggak sehat gitu. Ada orang yang diberi Allah nikmat sehat, tapi dia nggak memanfaatkan waktu luangnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh dengan dua hal ini. Jadi manfaatkanlah selagi masih sehat, selagi masih ada waktu, itu terus untuk belajar gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh teman-teman. Oke, itu aja pesan yang mau Uni sampaikan gitu. Maaf ya, materinya nggak terlalu banyak, mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi biar makin seru nih pembahasan kita, dan juga teman-teman boleh sharing juga. Oke, baiklah teman-teman, demikian materi yang Uni sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Uni kembalikan kepada Mbak Nidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali yang disampaikan oleh Kak Dini, kayaknya daging semua ya yang disampaikan oleh Kak Dini. Ya, kalau bisa saya sedikit mengulang, tadi kita sudah bisa membedakan yang mana sibuk versus produktif. Jadi nanti setelah ini, teman-teman bisa membandingin nih, oh selama ini saya sudah produktif atau hanya sekedar sibuk doang. Kemudian yang kedua tadi, dikasih 7 tips oleh Kak Dini. Yang pertama, miliki tujuan hidup dan goals, punya rencana hidup, belajar manajemen waktu, kenali dan miliki skala prioritas, jangan menunda cukup 1 jam aja untuk me time, minimal ya. Kemudian yang keenam ada upgrade ilmu dan skill secara berkala, serta yang ketujuh temukan teman berjuang dan circle positif, mungkin salah satunya di circle di teman-teman Bengkulu ya teman-teman ya. Oleh karena itu, dikatakan produktif itu kalau kata Kak Dini tadi, melaksanakan kewajiban dan memaksimalkan peran. Masya Allah sekali Kak Dini atas penyampaiannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan dari tadi, mungkin ada kegelisahan dalam hati yang dipertanyakan terkait tema kita pada siang hari ini, boleh banget teman-teman. Boleh chat di kolom komentar atau mungkin raise hand dan open mic, silakan. Saya beri waktu. Nih, ada nggak nih teman-teman? Mungkin Mbak Adelia dari Yogyakarta, Mbak. Ada pertanyaan, Mbak Adel? Ya, teman-teman. Oh, belum, kata Mbak Adel. Oke. Mungkin gini, Kak. Mungkin dari saya ya, Kak Dini ya. Saya izin bertanya, Kak. Kan kalau misalkan memang ketika sebelum menikah, kita bisa melakukan aktivitas yang pengen kita lakukan itu secara teratur. Mulai dari bangun sampai tidur lagi, itu tertata dengan rapi. Namun, ketika menikah, itu ada kekhawatiran nggak bisa memberikan manfaat untuk waktu yang kita punya. Contoh nih, kalau misalkan yang sebelumnya tadi selalu ikut kajian, kemudian selalu mengisi kegiatan-kegiatan, mengisi acara-acara yang itu bernilai manfaat, tapi ketika menikah, sudah punya anak, sudah punya suami, orientasinya malah udah beda, Kak. Kayak gitu. Jadi, ada rasa sedikit kurang dalam memberikan kebermanfaatan diri
terhadap orang lain, gitu Kak. Itu gimana Kak? Pertanyaannya gimana? Oke, baik Mbak Nadia. Kalau misalkan tentang punya anak ya, ini kebetulan saya belum punya anak karena baru 1 tahun menikah ya teman-teman. Jadi mungkin saya ngambilnya dari pengalaman orang lain gitu, dari yang sudah pernah saya dapatkan gitu. Jadi ini emang terjadi ya teman-teman. Ketika menikah nanti teman-teman akan merasa jadi suatu diri yang baru gitu. Emang ada jet lag-nya, ada kayak kaget gitu mungkin teman-teman. Oh ini saya biasanya kayak gini-gini gitu. Sekarang kok jadi kayak gini gitu. Nah makanya saya menekankan tadi teman-teman, makna produktif itu bukan seperti kebanyakan yang selama ini kita dalami atau selama ini yang kita tahu gitu. Tapi ternyata produktif itu kita itu melaksanakan kewajiban gitu dan melaksanakan peran itu tadi. Nah, ketika kita sudah menikah kan sebagai istri, kewajibannya apa? Itu pertama taat dulu pada suami, kemudian ya taatnya itu dengan berbagai cara gitu. Nah, ketika udah punya anak, prioritas kita atau kewajiban kita adalah membesarkan anak tersebut karena itu kan amanah gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita tetap kan ada keinginan gitu untuk berkiprah di masyarakat misalnya untuk apa? Dari hal-hal sederhana aja teman-teman, misalkan di tingkat RT dulu gitu atau di tingkat tetangga-tetangga dulu gitu. Jadi teman-teman nggak harus langsung wow gitu. Mungkin teman-teman melihat kehidupan orang lain ini uh, ini udah punya anak banyak tapi masih bisa gini-gini gitu. Nah, teman-teman coba lihat. Beliau itu sudah berapa tahun menikah? Beliau itu sudah berapa banyak pengalamannya. Nah, ini kebanyakan yang dilupakan oleh pengantin baru biasanya atau yang baru-baru menikah gitu. Yang belum menyadari kita membandingkan diri kita dengan orang yang sudah 5 atau 10 tahun menikah misalnya. Ya mereka tuh udah punya try and error-nya gitu. Jadi teman-teman hanya perlu nanti ketika sudah menikah itu menemukan pola yang tepat gitu. Apakah teman-teman mampunya. Jadi teman-teman semampunya. Allah nggak paksakan loh teman-teman. Allah nggak wajibkan, tapi semampunya. Karena ya kewajiban kita itu cuma 3, menjadi wanita solihah, menjadi istri, kemudian juga menjadi bunda peradaban. 3 itu kewajiban kita. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan dari peran yang 3 itu? Kalau sekarang kita menjadi muslimah, berarti kita harus menjadi wanita yang solihah. Caranya gimana? Ada banyak. Yang pertama tentu diri kita dulu ya teman-teman. Upgrade ibadah misalnya, pelajari hal-hal yang belum kita ketahui gitu. Nah, kalau kita menjadi seorang istri, ya berarti maksimalkan perannya ya dengan cara gimana caranya menjadi istri yang solihah gitu. Kalau kita sebagai bunda peradaban, sebagai ibu, ya gimana caranya supaya anak kita ini juga menjadi penerus Islam gitu. Nah, mungkin salah satu caranya walaupun nggak terlihat di kebanyakan atau di keramaian, tapi teman-teman udah melakukan progres gitu, udah memaksimalkan peran itu. Karena wanita kalau dia udah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suaminya, dia tinggal pilih masuk surga mana maunya. Nah, jadi nggak perlu kalau misalkan mampunya teman-teman itu hanya sebatas domestik, ya maksimalkan di sana. Kalau teman-teman punya potensi lebih Allah beri, maka boleh disebarkan ke luar lagi, di luar dari lingkungan domestik atau lingkungan rumah. Jadi teman-teman nggak harus jadi aktivis semuanya, teman-teman nggak harus jadi orator semuanya, teman-teman nggak harus jadi muslimah yang aktif semuanya, tapi ada tempat-tempat yang memang membutuhkan kita gitu. Jadi bagaimana caranya teman-teman memaksimalkan peran di situ. Gitu. Nah itu aja sih kalau yang mau saya sampaikan. Karena saya juga pertama kali menikah juga, oh ini saya bisanya di mana, apalagi merantau ya teman-teman. Itu kan circle-nya udah beda, lingkungan udah beda. Oh berarti saya kayaknya masih bisa memaksimalkan potensi saya dengan online deh gitu. Makanya saya melakukan kelas-kelas, makanya saya sharing gitu atau melalui tulisan di medsos dan sebagainya gitu. Jadi temukan aja pola yang tepat nanti bagi diri teman-teman gitu. Gak usah bandingkan dengan orang lain. Barangkali itu dari saya. Masya Allah sekali Kak Dini. Ya terkadang itu menjadi kekhawatiran pribadi sih Kak, ketika apakah nanti setelah menikah saya nggak bisa seproduktif sekarang gitu kan. Oke Kak, ini udah mulai ada Suaranya pertanyaan. putus-putus nih di saya. Apa di saya aja atau di teman-teman juga ya? Cek. Gimana teman-teman? Suara saya terdengar jelas nggak? Dengar. Mendengar ya. Oke Kak Dini, mungkin kita beralih ke kolom chat. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Kak. Yang pertama dari Mbak Solika. Izin bertanya Kak, tips bagaimana melawan rasa malas
untuk mempertahankan produktivitas, Kak? Terima kasih. Ya, dari Mbak Solika. Mau langsung dijawab? Oke, sambil menunggu. Oke, ini udah bergabung nih Mbak Dini. Udah mohon maaf ini saya keluar lagi nih tadi. Ya, nggak apa-apa, Kak. Saya bacakan ulang ya, Kak, pertanyaan dari Mbak Solika. Izin bertanya, Kak, tips bagaimana melawan rasa malas untuk mempertahankan produktivitas, Kak? Itu dari Mbak Solika. Mau langsung dijawab, silakan, Kak Dini. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Nadia dan Mbak Solika ya yang bertanya. Jadi teman-teman, malas itu nggak ada obatnya. Jadi malas itu obatnya itu hanya kematian gitu. Saya pernah mendengar bahwa malas itu obatnya hanya kematian gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman lagi malas nih terus ingat mati, itu biasanya akan cukup ampuh juga gitu. Oh, saya malas-malasan nih sekarang. Kalau misalkan Allah cabut nyawa saya pada hari ini, jadi amalan terakhir yang saya lakukan apa gitu? Hal terakhir yang saya lakukan apa gitu? Jadi coba mikirnya ke arah sana dulu gitu. Jadi, oh, saya malas-malasan nih. Nanti saya masa matinya dalam keadaan malas gitu. Malu dong sama Allah gitu. Atau misalnya teman-teman, kalau malas kita nggak ada obatnya. Yang penting teman-teman lakukan adalah paksa. Kemudian nanti akan jadi terbiasa gitu. Awal-awalnya emang berat gitu, emang malas gitu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman itu malas gitu, itu adalah cara sukses untuk kegagalan gitu. Jadi kalau teman-teman mau gagal untuk sukses ya silahkan malas-malasan gitu. Nah, kalau dalam hal ini kita boleh membandingkan, dalam hal malas ini kita boleh membandingkan gitu. Jadi jangan sampai nanti, oh jangan banding-bandingin dengan yang lain gitu. Dan itu menjadi alasan kita untuk malas, itu bukan itu maksudnya teman-teman. Kita udah berusaha, kita udah berdoa, kalau hasilnya itu belum sama dengan yang lain, ya nggak apa-apa. Berarti itu yang terbaik Allah berikan untuk kita saat ini gitu. Tapi kalau malas ini itu bukan untuk, oh jangan banding-bandingin deh, saya gini-gini aja. Itu namanya kita nggak berusaha gitu. Karena Allah bilang, Allah nggak akan ngubah nasib satu kaum, selain kan kaum itu sendiri yang ngubahnya. Allah nggak akan ngubah nasib satu orang, selain orang itu yang ngubahnya. Jadi nggak bisa orang lain kalau malas ini gitu. Karena itu penyakitnya nggak ada obatnya gitu. Teman-teman kalau merasa lagi malas ya, apa namanya, teman-teman cepat-cepat ingat gitu, apa sih tujuan hidup saya gitu. Tapi kadang malas itu beda sama capek ya. Kalau capek ya silakan istirahat. Tapi kalau malas itu biasanya berkelanjutan. Dan hati-hati teman-teman, malas itu menular. Malas itu menular. Jadi kalau ada teman yang malas gitu, hati-hati jangan dekat-dekat dengan teman yang pemalas karena kita bisa terbawa dengan sifat malas itu. Misalnya nih dia kita berteman nih dengan teman yang misalnya malasnya itu dalam hal ibadah, misalnya malas sholat gitu. Nanti kalau secara terus-terusan kita bersama orang tersebut bisa-bisa juga kita jadi keikutan malas gitu. Coba deh misalnya dalam perjalanan nih, contoh dalam perjalanan ya teman-teman itu sama orang yang misalnya sholatnya tepat waktu. Tapi pasti teman-teman akan ikutkan tepat waktu juga sholatnya gitu. Karena malu kan kalau nggak tepat waktu gitu. Kemudian juga teman-teman sama orang yang sholatnya tuh males-malesan. Ya teman-teman kayak mengulur-ulur waktu juga gitu. Jadi harus teman-teman paksakan gitu. Nah, makanya kita mulai dari hal yang kecil dulu. Contohnya ngerjain apa sih hari ini gitu. Jadi agar waktu kita itu nggak terbuang gitu. Dan ngerjainnya dari hal yang gampang dulu. Karena biasanya ketika kita memikirkan hal yang berat, hal yang besar itu otak kita langsung merasa tertekan dan itu penyebabnya malas gitu. Maka teman-teman lakukan dari hal yang ringan dulu. Misalnya ngerjain tugas. Tugas mana sih yang paling gampang itu yang dikerjain duluan gitu. Jadi itu biar kita enjoy dan happy menjalankannya gitu. Itu sih kalau malas itu emang harus dipaksakan karena apa dengan terpaksa itu akan jadi biasa gitu. Itu sih kalau saran dari saya gitu. Tapi kalau capek ya silakan istirahat nanti lanjut lagi. Gitu. Oke. Gimana, Mbak Salika? Sudah terjawab ya? Oke. Boleh dilanjut ya, Kak? Saya izin bacakan pertanyaan di kolom chat. Ada Kak Luna Ani yang bertanya, oh mungkin ini tadi sambungannya ya, masih berkesinambungan. Mau tanya, gimana caranya supaya bisa konsisten dalam belajar memanage waktu supaya istiqomah? Karena dalam pengaplikasiannya kadang nggak mudah juga, banyak godaan, ke distract, lelah, dan lain-lain. Itu gimana, Kak?
Oke, saya mau tanya dulu deh. Di sini teman-teman umurnya berapaan gitu? Ini biar saya bisa menyimpulkan jawaban saya gitu. Apakah ada yang di bawah 20? Ada yang di bawah 20 tahun nggak kira-kira? Kayaknya enggak Kak. Oh, berarti ternyata umurnya udah 20 tahunan ya? 20 tahun ke atas. Oke, jadi teman-teman, kalau umur, saya pernah juga dapat materi ini dari teman saya gitu, sharing dari buku yang dia baca gitu. Kalau umur kita udah 20-an, kita nggak bisa lagi ngatur waktu dengan cara kayak anak SD. Contohnya bangun jam 7 misalnya, atau ini anak-anak SD yang misalnya bangun jam 5, ini jam sarapan jam 7, ini segala macam gitu. Nah, kalau kita udah lebih umur kita dari 20 tahun, itu kita bukan diri kita sendiri lagi gitu, tapi kita udah berhubungan dengan banyak hal, entah itu kuliah, entah itu organisasi, entah itu UKM-UKM gitu misalnya kalau teman-teman mahasiswa, entah itu kerjaan, entah itu dengan bos atau staff. Jadi teman-teman udah bukan diri sendiri teman-teman lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lebih umurnya dari 20-an, itu teman-teman nggak bisa pakai cara ngatur waktu dengan jam-jam tadi gitu secara mutlak. Itu nggak bisa lagi. Nah, jadi makanya yang saya ajarkan tadi itu, yang saya sharingkan, itu adalah tentang pakai prioritas, pakai to-do list gitu. Jadi secara prioritas itu pakai to-do list itu. Apa sih yang akan saya lakukan hari ini? Misalnya prioritas itu tadi nggak banyak ya teman-teman. Maksudnya itu hal besar yang akan dilakukan hari ini. Misalnya ngerjain tugas apa atau ikut kegiatan apa. Jadi cukup 3 atau 4 aja gitu. Tapi itu benar-benar bisa teman-teman kerjakan. Dan itu jamnya gimana, Kak? Jamnya itu fleksibel. Jadi sesuai dengan teman-teman bisanya kapan gitu. Kecuali kalau hal yang nggak bisa kita kendalikan, contohnya jadwal kuliah ya. Kalau jadwal kuliah atau jadwal praktek misalnya, atau jadwal kerja, itu kan ada waktunya. Nah, berarti itu adalah block time. Block time itu adalah waktu yang nggak bisa diganggu-gugat gitu. Kalau di luar itu masih bisa ke distract. Misalnya kita mau, di sini ada yang mahasiswa, Kak. Ini nanti saya ngampainya malah nggak sinkron gitu. Atau gini deh, kita ambil dua pandangan. Misalnya kalau jadi mahasiswa kan ada tugas juga, kalau kerjaan biasanya ada tugas juga gitu. Nah, kira-kira ini ngerjain tugasnya ini kapan ya gitu. Berarti di luar waktu yang kita blok tadi, di luar waktu yang nggak kita bisa atur gitu. Jadi jangan fokus ke manage waktunya, tapi fokus ke manage diri kita untuk melaksanakan prioritas itu kapan gitu. Entah itu pagi, siang, atau malam. Jadi jamnya lebih fleksibel. Jadi kalau teman-teman tuh umurnya udah 20-an lebih, itu teman-teman nggak bisa lagi pakai jam yang mutlak banget, itu nggak bisa. Karena kita udah pasti akan ada godaan, misalnya teman ngajak nonton ke bioskop lah, wah ada film baru gitu. Nah, sedangkan teman-teman misalnya masih ada waktunya malam misalnya, oh ini bisa saya jadwalkan malam. Makanya teman-teman belajar skala prioritas tadi. Kalau itu nggak mendesak, teman-teman bisa jadwalkan. Kalau itu mendesak, ya harus kerjain sekarang gitu. Nah, jadi itu semuanya saling berhubungan gitu. Kalau cara konsistennya gimana gitu, teman-teman coba lakukan itu selama kurang lebih 28 hari atau 28 sampai 40 hari gitu. Coba usahakan itu. Kalau biasanya saya tuliskan ya di sticky notes atau di buku khusus apa yang akan saya lakukan hari ini. Jadi dulu kalau waktu jadi mahasiswa itu saya bawa buku kemana-mana, buku khusus agenda-agenda, buku khusus untuk ngelakuin apa aja. Jadi nanti ketika hari itu dan di saat itu mana nih dulu yang bisa saya kejar gitu. Misalnya kita mau ke perpus minjam buku gitu. Kalau yang perpus mau tutup nih, kemudian kita juga mau beli sesuatu, otomatis kita akan ke perpus dulu gitu. Jadi itu nggak harus runtut berurutan, tapi yang penting itu terlaksana pada hari itu gitu. Nah, itu sih kalau saran dari saya gitu. Jadi nggak perlu yang waktunya detail, tapi yang penting itu bisa dikerjain 2 atau 3 aja, atau 3 atau 4 aja dalam sehari. Gitu ya, kira-kira Mbak Laduna ya nanya. Ya, Masya Allah. Udah kejawab ya Mbak Laduna? Oh ya, saya ada tambahan lagi nih Mbak Nadia, kelupaan gitu. Ya, Biasanya ini nih, biasanya ini yang penyebab paling banyak gitu waktu kita jadi berantakan, yaitu sikap nggak enakan dan nggak berani ngomong enggak ke teman gitu. Nah, biasanya kan diajak teman nonton, ayo, diajak teman ngopi, ayo, diajak teman main, ayo. Padahal kita punya prioritas nih. Kita ada besok ada ujian misalnya, atau tugas harus kerjain, atau kalau udah nikah nih, misalnya diajak ibu-ibu ke pasar atau diajak ibu-ibu senam gitu. Padahal kita kan punya agenda gitu.
Jadi teman-teman harus bisa ngomong enggak dan belajar memanajemen sifat nggak enakan gitu. Karena nggak semua orang harus kita ikuti, nggak semua orang harus kita membuat orang tuh senang gitu. Ini juga saya banyak nerima curhatan gitu, karena nggak enakan akhirnya jadwal berantakan gitu. Jadi teman-teman harus bisa untuk ngomong tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan teman-teman. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Allah, ya bener banget nih Kak. Oke, terjawab ya Kak Ladudani. Ini pertanyaan terakhir mungkin Kak di sesi ini, di sesi terakhir ini, yaitu dari Mbak Musyratun Fatina. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, jika kita sudah berusaha semaksimal yang kita bisa dan menyerahkan semua dengan ketentuan yang Allah telah siapkan, bagaimana menanamkan rasa ikhlas dan sabar di setiap hal kehidupan, supaya kita tetap produktif walaupun lagi tidak baik-baik saja. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi saya jadi ngelihat ke diri saya sendiri nih. Mungkin kalau yang udah ngikutin saya dari lama di Instagram itu mungkin ini akan relate banget dengan saya gitu. Gimana caranya menanamkan ikhlas dan sabar di setiap hal kehidupan gitu. Jadi teman-teman gini, tugas kita itu adalah berusaha, kemudian berdoa, yaitu dengan maksimal. Untuk hasil akhir itu Allah yang menentukan gitu. Jadi untuk hasil akhir itu yang kita serahkan ke Allah. Jadi ketika kita udah usaha, kemudian kita udah doa, maka tawakallah selanjutnya. Bukan harus dikabulkan. Jadi bukan rumusnya itu bukan usaha, doa, terkabul. Bukan, tapi usaha, doa, tawakal. Kenapa kita perlu tawakal? Karena itu tadi, pasti akan ada dua kemungkinan. Apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Apakah itu sesuai dengan rencana kita atau itu sesuai dengan yang Allah rencanakan gitu. Jadi itu sikap tawakal itu perlu kita tanamkan teman-teman. Bahwa nggak selalu usaha dan doa yang udah maksimal hasilnya akan baik gitu. Menurut kita. Tapi menurut Allah pasti itu yang terbaik. Jadi teman-teman harus ingat bahwa sesuatu yang menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah baik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita itu, menurut Allah itu baik, itu pasti yang terbaik untuk kita gitu. Nah jadi agar kita tidak memaksimalkan kita bisa dan menyerahkan semua dengan kehendak Allah. Jadi menanamkan rasa ikhlas dan sabar itu kembali ke tauhid ya teman-teman. Kembali ke tauhid, kembali kepada percaya kita kepada kadar baik dan kadar buruk. Bahwa ada kadar baik, ada kadar buruk. Jadi kita percaya lagi di menanamkan keimanan kita gitu. Gimana kita seperti ini udah kadarnya Allah, berarti ini sudah takdirnya Allah gitu. Kemudian gimana sih supaya bisa produktif di saat seperti itu? Jadi teman-teman tidak perlu dipaksakan pada saat misalnya teman-teman belum bisa untuk ikhlas dan sabar, ya kalau mau nangis, nangis dulu aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau berdiam diri dulu, nggak apa-apa gitu. Kalau teman-teman mau curhat dulu ke Allah dengan habis-habisan, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus sepanjang waktu produktif, enggak. Jadi kalau udah selesai yang nangis misalnya, udah selesai yang evaluasi diri, ya baru kita gerak lagi gitu. Jadi karena emang sesuatu itu kalau nggak sesuai dengan yang kita harapkan, sedih itu wajar gitu, kecewa itu wajar gitu. Nah itu adalah rasa sedih, rasa kecewa itu juga rasa dari Allah yang perlu untuk kita rasakan. Sehingga ketika Allah memberikan apa yang sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan jadi bisa lebih bersyukur gitu. Jadi fungsinya itu. Jadi tidak apa-apa gitu teman-teman kalau itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena pasti itu kan kita udah usaha, udah doa. Jawabannya itu nanti ada 3. Yang pertama, Allah kabulkan saat itu juga. Yang kedua, Allah tunda dulu gitu. Kemudian yang ketiga, akan Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Jadi percaya aja itu teman-teman gitu. Jadi itu ya yang bisa saya bantu jawab gitu. Masya Allah. Ya bener banget ya. Berat banget. Oke Kak Dini, ini untuk terakhir banget ya Kak Dini. Mohon waktunya. Ada pertanyaan lagi di chat terakhir banget nih teman-teman. Setelah ini kita tutup ya sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum Kak Dini, izin bertanya Kak, ketika kita menjalani LDM long distance married ya, bagaimana cara kita menjalani peran kita sebagai istri dengan baik sedang kita disibukkan oleh pekerjaan serta berbeda dalam hal jarak dan waktu dengan suami. Suami mengizinkan untuk kita tetap berkarya. Itu gimana? Monggo Kak Dini. Oke, baik. Saya pernah juga LDM nih, tapi nggak begitu lama gitu.
Saya juga bingung kan gimana caranya, apa saya masih dapat pahala gitu. Kan kalau udah jadi istri itu orientasinya akan pahala gitu teman-teman. Karena kan emang menikah itu ibadah ya, jadi sepanjang pernikahan itu adalah pasti Allah nilai pahala dan juga Allah nilai dosa gitu. Nah, ini kan situasinya suami mengizinkan untuk berkarir dan juga bukan karena kita gitu yang meminta untuk LDM gitu. Nah, LDM-nya untuk apa dulu nih? Kalau misalkan untuk pekerjaan gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa pekerjaan itu bekerja mencari nafkah itu adalah sesuatu hal yang Allah perintahkan kepada seorang suami gitu. Jadi ya supaya suami kita nggak lalai, Allah nggak murka gitu. Ya kita izinkan untuk bekerja gitu. Kalau emang konsekuensinya harus LDM gitu. Kemudian kita juga kerja, suami kita juga kerja. Ya seminimal-minimalnya kita menjaga komunikasi gitu. Kalau LDM misalnya tanya kabarnya, tanya gimana pekerjaan hari ini, dengarkan ceritanya gitu, kemudian ingatkan makan dan sebagainya, walaupun ya kita tidak bisa menyiapkan, tapi ya harus sama-sama ridho gitu. Kalau situasinya itu LDM, itu insya Allah akan Allah nilai pahala juga gitu teman-teman. Karena kan niat kita itu bukan karena LDM itu bukan karena paksaan, bukan karena keinginan pribadi ya, tapi emang karena situasi saat itu. Contohnya ya saat kisah Nabi Ibrahim gitu, yang meninggalkan Bunda Hajar gitu di tengah padang pasir, itu kan bukan kemauan mereka, tapi kan itu juga konsekuensinya gitu. Dan itu perintah Allah. Itu kan situasinya berbeda gitu. Nah, kalau ini kan memang situasinya mengharuskan kita untuk LDM sementara. Nah, kuncinya itu ya teman-teman, batasi waktu LDM itu berapa. Karena kalau sudah menikah, itu kalau saran dari guru-guru dan sebagainya, kalau usahakan jangan LDM. Tapi kalau emang situasinya seperti itu, batasi. Misalnya sekali 1 bulan pulang gitu, atau sekali seminggu, atau berapa lama gitu untuk LDM itu. Nah, jadi teman-teman tetap, dan sepanjang LDM itu gimana sih caranya supaya kita masih bisa menjalani peran ya. Kalau misalnya kita di rumah sendiri bersama orang tua, berarti kita bantu-bantu orang tua, itu salah satu caranya juga gitu. Misalkan teman-teman tinggalnya itu cuma di kontrakan sendiri, ya berarti menjaga harta suami, menjaga kehormatan diri, itu adalah suatu cara juga untuk memaksimalkan peran gitu sebagai seorang istri gitu. Jadi jangan sampai suaminya di sana, kita di sini, kemudian kita berbuat maksiat di sini atau berbuat hal yang tidak Allah sukai gitu. Jadi dengan cara menjaga diri, dengan cara memaksimalkan kewajiban kita gitu sebagai istri, kan istri wajib menjaga kehormatannya, menjaga harta suami dan sebagainya, itu juga insya Allah Allah nilai sebagai pahala gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan nih untuk yang sudah menikah nantinya gitu. Karena kan itu karena keadaan ya. Insya Allah, terima kasih Kak Dini. Itu tadi pertanyaan dari Kak Retna Intan. Sudah terjawab ya Kak, Insya Allah. Ya, semoga yang sedang LDM segera didekatkan gitu ya, dimudahkan urusannya untuk selalu berdekatan, berdampingan. Oke. Kak Dini, terima kasih banyak atas sajiannya pada siang hari ini. Banyak banget dagingnya Kak, banyak banget yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, boleh Kak Dini sampaikan beberapa pesan kepada kami ataupun nasihat di luar dari ini, nggak apa-apa Kak, bagaimana kita agar bisa tetap menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Monggo Kak. Closing statement dari Kak Dini boleh? Oh iya, tadi udah saya closing ya dengan quote tadi bahwa teman-teman, saya mungkin menegaskannya lagi aja atau memperjelas lagi aja bahwa produktif itu bukan siapa yang paling sibuk harinya, siapa yang paling banyak amanahnya, atau siapa yang paling wow prestasinya, atau yang paling banyak karyanya, bukan. Tapi produktif itu adalah bagaimana kita menjalani kewajiban kita saat ini dan memaksimalkan peran yang saat ini Allah beri. Entah itu sebagai anak, entah itu sebagai istri, sebagai ibu, entah itu sebagai mahasiswa, entah itu sebagai pekerja dan sebagainya. Bagaimana caranya kita melaksanakan kewajiban dan memaksimalkan peran, maka itu kita sudah dikatakan sebagai produktif gitu. Itu yang dapat saya sampaikan ya Mbak Nadia, dikembalikan lagi ke Mbak Nadia. Masya Allah, terima kasih Mbak Dini. Itu ya teman-teman, banyak sekali yang bisa kita dapat ilmunya pada siang hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Mbak Dini terutama ya, dan bisa menjadi nasihat yang baik untuk kita semua. Baiklah, sebelum mengakhiri
kita foto bersama dulu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa open cam kameranya. Ya, berikan senyuman terbaiknya ya teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah. Berikan senyuman terbaiknya, insya Allah semua yang hadir di sini adalah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dilihat dari raut wajahnya ya, bersinar semua. Baiklah, kali ini akan mendokumentasi Kak Aldia. Ya, silakan Kak dipandu teman-teman. Baik, terima kasih Kak Nadia atas kesempatannya. Teman-teman, bagi yang berkenan dan tidak berhalangan, boleh ya kalau mau on cam. Kapan lagi nih kita bisa foto bareng Kak Dini meskipun masih online ya Kak sekarang. Oke, teman-teman, ditunggu dalam hitungan 3, 2, 1 ya. Oke, ulang lagi. Maaf. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Kembali lagi ke Kak Nadia. Terima kasih Kak Aldia. Oke, kami ucapkan sekali lagi terima kasih Kak Dini atas waktu dan ilmunya yang sudah susah payah ya, repot-repot hadir di tengah kita walaupun via virtual. Semoga nanti di lain waktu kita bisa silaturahmi secara langsung ya Kak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah teman-teman, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa yang akan dipimpin oleh Kak Aldia. Ya, silakan Kak. Terima kasih Kak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita sejenak menundukkan hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan beristighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.